Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Salsabila Azhari, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, yang pertama ada kedudukan dan peran. Al-Quran sebagai sumber ajaran dan sumber hukum memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, namun masih perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Sedangkan hadis sebagai mempelajari isi kandungan ayat-ayat di dalam Al-Quran atau mubayyin, sehingga peran hadis juga sebagai memaparkan isi-isi ayat Al-Quran. Berdasarkan kedudukannya yang jelas, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena Al-Quran sebagai sumbernya dan hadis sebagai pemaparan atau penjelas isi kandungan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 5 menurut Malik bin Anas. Beliau menyebutkan ada 5 macam fungsi hadis, yaitu yang pertama ada bayan at-takrir, yang kedua ada bayan al-tafsir, yang ketiga ada bayan al-tafsil, yang keempat ada bayan al-bas, dan yang kelima ada bayan al-tasri. Oke, yang pertama bayan takrir. Bayan ini disebut juga bayan al-takir dan bayan al-isbat. Fungsi dari bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Maksudnya dari bayan ini adalah fungsi hadis sebagai memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Contohnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat tersebut kemudian ditakdir oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ayat Al-Quran itu juga memerlukan suatu penjelasan yang terang dan juga terperinci. Yang kedua ada bayan al-tafsir. Fungsi dari bayan ini adalah sebagai penjelas hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Bayan ini biasanya menjadi penjelas ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Yang pertama ada mutlak, ada mujmal. Ayat yang ringkas atau singkat, maksudnya dalam ayat itu terdapat ungkapan yang singkat namun terkandung banyak makna yang perlu dijelaskan. Dengan kata lain, ungkapannya masih bersifat global yang masih memerlukan mubayyin, sehingga memerlukan perincian dan penjelasan yang lebih dalam. Contohnya, ayat-ayat Al-Quran tentang perintah Allah untuk mengerjakan sholat, zakat, jual beli, dan kisos. Hal ini karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan misalnya bagaimana cara mengerjakannya, apa sebab, dan bagaimana larangannya. Yang kedua ada mutlak. Definisi dari kata mutlak sendiri itu berarti tetap atau merujuk pada hakikat kata itu sendiri. Maksudnya membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifat-sifat keadaan atau isyarat-isyarat tertentu. Contohnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian ditaikid atau dimutlakkan dengan hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian senilai dinar atau lebih. Nah, dengan adanya hadis tersebut, maka ayat di atas telah diperjelas secara mutlak agar tidak ada terjadi kesalahpahaman dalam hal penafsiran. Selanjutnya ada bayan al-tashri. Bayan al-tashri memiliki makna perwujudan atau menetapkan aturan atau hukum. Maka maksudnya adalah penjelasan dari hadis yang berupa mewujudkan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak dapat dinas dalam Al-Quran. Contohnya hadis riwayat Imam Bukhari, seorang perempuan tidak boleh dipoligami bersama bibinya dari ibu ataupun ayahnya. Nah, di dalam Al-Quran memang tidak pernah dijelaskan tentang keharuman mengawini seorang wanita bersama dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Namun di dalam hadis ini menetapkan hukum tersendiri sebagaimana dijelaskan di atas. Bayan ini disebut tambahan karena sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri ketentuan-ketentuan pokoknya sudah ada, sehingga hadis ini merupakan tambahan terhadap ketentuan pokok tersebut.
para ulama tersendiri itu ada terjadi perdebatan boleh tidaknya hadis menas Al-Quran. Ulama-ulama yang berpendapat boleh juga memberikan kategori-kategori yang memperbolehkan menas Al-Quran. Ada 3 kelompok yang berpendapat soal syarat menas. Kelompok pertama memperbolehkan menas segala hadis meskipun hadis ahad. Kelompok kedua memperbolehkan namun hadis tersebut harus mutawatir. Dan kelompok ketiga memperbolehkan dengan hadis masyhur tanpa harus mutawatir. Kesimpulan yang bisa kita dapat, yang pertama, hadis sebagai penyanyi Al-Quran, hadis sebagai pendamping Al-Quran, hadis sebagai penjelas dan pemapar ayat dalam Al-Quran, hadis sebagai pelengkap Al-Quran, hadis sebagai penguat Al-Quran, dan hadis sebagai perinci ayat-ayat di dalam Al-Quran. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Salam dari aku, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sayang kalian semua. Hehe.